Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integrasi numerik atau integral. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memberikan sedikit pengantar terkait dengan integral atau integrasi numerik ini. Jadi integral diawali dengan apa itu integral. Jadi integral ini merupakan luasan daerah yang dibatasi oleh kurva, baik itu di atas kurva ataupun di bawah kurva. Nah, akan tetapi integral ini lebih umum dikenal dengan luasan daerah di bawah kurva yang pendekatannya biasa kita sebut sebagai jumlah Riemann. Nah, di sisi lain kita juga mengetahui bahwa integral ini merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan, lawan dari turunan. Nah, integral ini biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah, volume, panjang busur, dan surplus ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, integral ini juga ada yang dikatakan integral tentu dan integral tak tentu. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan metode numerik dalam perhitungan integral? Nah, jawabannya adalah karena metode numerik ini digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran dari beberapa integral tentu yang tidak dapat kita selesaikan secara analitik. Nah, umumnya integral numerik itu dilakukan apabila yang pertama, kondisinya ini integral itu tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, jika integral itu tidak dapat diselesaikan secara analitik, maka kita bisa menggunakan pendekatan alternatif. Pendekatan alternatifnya yaitu dengan menggunakan metode numerik. Nah, kemudian yang kedua, apabila fungsi yang ingin kita integralkan tidak diberikan secara analitis, melainkan dalam bentuk yang lebih kompleks. Nah, misalkan yang melibatkan penggunaan tabel di dalamnya. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwasanya metode integrasi numerik ini adalah integral tentu yang didasarkan pada perhitungan perlelaran, di mana perhitungan perkiraan ini dilakukan dengan cara membagi luasan dalam sejumlah biasan kecil. Kemudian untuk luas totalnya itu adalah jumlah Riemann dari semua bias. Nah, itu sedikit pengantar terkait integrasi numerik. Nah, kemudian kemudian ini adalah hal-hal yang akan kita bahas nantinya, di mana dalam integrasi numerik nanti kita akan membahas tentang deskripsi masalah, kemudian kita juga akan membahas tentang metode-metode apa saja yang ada di dalam integrasi numerik. Nah, metodenya yaitu ada integral Riemann, kemudian ada metode trapesium, di mana metode trapesium ini dibagi lagi menjadi dua, ada trapesium 1 bias dan ada trapesium n bias. Nah, kemudian ada metode yang ketiga yaitu Simpson. Simpson juga ini terbagi menjadi dua, yaitu Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Kemudian yang terakhir ada Gauss kuadratur. Nah, Gauss kuadratur ini, metode Gauss kuadratur ini terbagi juga menjadi dua. Ada Gauss Legendre 2 titik dan ada Gauss Legendre 3 titik. Oke. Nah, integral ini digunakan untuk mencari luasan daerah yang tidak beraturan. Misalkan ini persegi. Untuk mencari luasannya, kita bisa menggunakan S kuadrat. Kemudian ada persegi panjang. Kita bisa mencari luasannya dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Kemudian untuk segitiga, kita bisa menggunakan rumus 1/2 alas kali tinggi. Kemudian lingkaran, kita bisa mencari luasannya dengan menggunakan rumus pi r kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk yang beraturan. Nah, jadi kita bisa tinggal menggunakan rumus yang sudah disediakan. Nah, kemudian ini merupakan bentuk yang tidak beraturan. Nah, sehingga
untuk mencari luasannya kita bisa petakan. Jadi ini dibuat seperti ini, dipeta-petakan sehingga ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, sehingga untuk mencari luasannya kita tinggal jumlahkan semua luasan-luasan yang tadi sudah dicari, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5-nya. Nah, kemudian integral ini juga bisa digunakan untuk mengaproksimasi. Nah, aproksimasi ini merupakan pendekatan untuk mendekati luasan yang sesungguhnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk meminimumkan galat. Nah, misalkan pada lingkaran ini. Nah, lingkaran ini kita aproksimasikan dengan menggunakan persegi. Nah, kemudian dari persegi ini kita buat sehingga dia mendekati luasan yang sesungguhnya. Kemudian dibuat lagi semakin mulus agar dia bisa mendekati luas yang sesungguhnya, sehingga dia galatnya sangat kecil atau errornya sangat kecil. Nah, kemudian integral tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Nah, integral ini dibagi menjadi dua. Ada integral tentu dan ada integral tak tentu. Nah, untuk integral tak tentu rumusnya yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, kemudian untuk integral tentu rumusnya yaitu integral dari A sampai B, fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, untuk integral tentu di sini ada plus c-nya, karena ini merupakan konstanta yang kita tidak tahu karena dia tak tentu. Nah, kemudian ini untuk integral tentu dibatasi oleh A sampai B. Nah, kemudian proses integrasi ini merupakan proses untuk melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Nah, pengintegralan numerik merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat kita selesaikan secara analitik. Nah, ini tadi kenapa kita membutuhkan metode numerik di dalam proses integrasi. Nah, kemudian masuk pada metode. Kemudian metode integral Riemann. Nah, luasan yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x. Kemudian luasan dibagi menjadi n bagian pada range interval tertutup A, B dengan titik bagi menjadi x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn kurang 1. Nah, sehingga A sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari x3 seterusnya sampai kurang dari xn sama dengan b. Nah, himpunan n bagian disebut partisi selang P sama dengan x1, x2, x3, dan seterusnya. Nah, P tidak semua berukuran sama. Untuk selang yang paling panjang disebut norm partisi. Nah, kemudian panjang bagian berturut-turut dinamakan delta X, dengan delta X sama dengan xn dikurang xn kurang 1. Nah, kemudian kita hitung LI. Nah, LI ini merupakan luas setiap persegi panjang, di mana LI ini sama dengan fxi delta xi. Nah, untuk jumlah keseluruhan dalam jumlah LI dapat kita tuliskan L sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 ditambah
seterusnya sampai Ln. Nah, di mana L0 ini nilainya yaitu fx0 delta x0, kemudian untuk L1 nilai L1 itu sama dengan fx1 delta x1, L2 yaitu fx2 delta x2. Begitu seterusnya. Nah, kemudian akan menghasilkan sehingga kita mendapatkan sigma dari I sama dengan 0 sampai N fxi delta xi. Nah, karena norm P ini menuju 0, maka akan dilimitkan menjadi limit norm P menuju 0, sigma dari I sama dengan 0 sampai N, fxi delta xi. Untuk delta 0 sama dengan delta 1 sama dengan delta 2, sampai delta sama dengan delta berikut. Sampai delta seterusnya sampai delta N. Nah, di mana untuk delta ini bisa juga kita sebut sebagai H. Nah, sehingga diperoleh H sigma I sama dengan 0, sigma dari I sama dengan 0 sampai N, fxi sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis Riemann, ada Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Nah, untuk Riemann kiri, rumusnya itu seperti ini, integral dari A sampai B, fx dx sama dengan H, sigma dari I sama dengan 0 sampai N kurang 1 fxi. Nah, untuk H-nya ini sama dengan B dikurang A per N. H atau deltanya yang ini setiap ruas persegi-persegi ini. Nah, kemudian untuk Riemann kanan, untuk Riemann kiri ini kurvanya ini bertumpu pada titik-titik di sebelah kirinya persegi. Nah, itu untuk kurvanya, dia bertumpu pada titik sebelah kiri persegi. Nah, kemudian untuk Riemann kanan, rumusnya yaitu integral dari A sampai B fx dx sama dengan H sigma I sama dengan 1 sampai N fxi. Nah, di mana untuk kurvanya ini dia bertumpu pada titik sebelah kanan persegi-perseginya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk Riemann tengah ini rumusnya yaitu integral dari A sampai B fx dx sama dengan H sigma dari I sama dengan 0 sampai N fx bar I. Nah, di mana untuk Riemann tengah seperti namanya juga, dia bertumpu pada titik tengah persegi-persegi ini. Nah, jadi kalau kiri tadi dia bertumpu di titik kirinya, kanan dia bertumpu di titik pojok kanannya persegi, kemudian Riemann tengah dia bertumpu pada titik tengahnya persegi-persegi ini. Nah, kemudian masuk pada algoritmanya. Algoritma metode integral Riemann. Nah, yang pertama kita input dulu nilai A, B, fx, dan jumlah segmennya. Jadi kita masukkan batas atas, batas bawah, fungsi, dan jumlah segmennya. Kemudian nanti akan menghasilkan hasil integralnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita definisikan dulu fungsi fx, fungsinya, kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atas integralnya, kemudian kita hitung H-nya ini sama dengan B dikurang A per N, kemudian kita hitung L-nya.
kemudian kita hitung L sama dengan H sigma I sama dengan 0 N Fxi. Nah, untuk contoh soalnya, nantinya tergantung. Nantinya tergantung. Nah, untuk contoh soalnya, kita cari luas wilayah daerah di bawah kurva dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 yang dibatasi x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini, kita bisa gunakan rumus yang tadi, integral dari A sampai B fx dx. Nah, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Batas bawahnya yaitu 0, batas atasnya yaitu 2. Kemudian kita masukkan fungsinya, x kuadrat ditambah 2 dx. Nah, kemudian kita operasikan, kita lakukan pengintegralan. Nah, sehingga diperoleh nilai akhirnya yaitu 20/3. Nah, untuk ilustrasi gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya, sini dikatakan, nah untuk contoh soalnya yaitu dengan penjumlahan riman kanan, estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan persegi panjang. Nah, diketahui fungsinya yaitu x kuadrat ditambah 2. Kemudian A-nya batas bawahnya yaitu 0. Kemudian B-nya atau batas atasnya yaitu 2 dengan partisi dengan menggunakan 4 persegi panjang. Nah, kemudian untuk H-nya kita kurangkan B dengan A. Kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah persegi panjang yang akan kita gunakan. Nah, 2 dikurang 0/4 sama dengan 0,5. Nah, jadi diperoleh hanya itu sebesar 0,5. Nah, kemudian kita ingin mencari luas pendekatan Riemann dengan luasnya dengan menggunakan pendekatan Riemann kanan. Nah, ini untuk rumus mencari luasnya yaitu H dikali Fxk. Nah, kemudian untuk luas areanya kita bisa jumlahkan L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4 karena kita menggunakan 4 persegi panjang. Nah, sini untuk yang pertama, untuk mencari luasnya kita tinggal kalikan hanya tadi itu 0,5, kemudian kita kali dengan fungsinya, di mana fungsinya tadi itu nah, kemudian dikali dengan 0,5 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1,125. Nah, ini juga bisa dilihat di tabelnya. Nah, kemudian untuk luas persegi yang kedua, sama kita kali dulu hanya dengan ini 0,5 dikali 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1,5. Kemudian untuk luas persegi yang ketiga diperoleh luasannya yaitu 2,125. Kemudian untuk yang keempat diperoleh luasannya yaitu 3.
Nah, bisa kita lihat di tabel. Nah, kemudian untuk luas areanya, kita bisa jumlahkan L1, L2, L3, dan L4-nya, sehingga 1,125 ditambah 1,5 ditambah 2,125 ditambah 3 sama dengan 7,75. Jadi itu luas keseluruhannya. Nah, bisa juga dilihat di grafiknya. Di gambar ini ada C-nya sama dengan 7,75. Jadi ini merupakan luas dari total 4 persegi panjang ini. Nah, kemudian untuk ini kurvanya karena kita menggunakan riemen kanan, jadi untuk kurvanya ini bertumpu pada titik kanan pada persegi-persegi ini. Nah, selanjutnya untuk mencari errornya, kita bisa gunakan selisih luas sebenarnya dengan luas pendekatan. Kemudian dibagi dengan luas sebenarnya. Nah, luas sebenarnya tadi itu nah, untuk luas sebenarnya yaitu 20/3. Nah, kemudian dikurang dengan luas pendekatan yang tadi diperoleh yaitu 7,75. Kemudian dibagi dengan luas sebenarnya. Kemudian dibagi dengan 100%. Nah, jadi untuk errornya kita peroleh yaitu 16,2%. Nah, ini merupakan script MATLAB-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode trapesium. Nah, kaidah trapesium satu bias merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Dalam metode ini, kurva lengkungan dari fx digantikan oleh garis lurus. Nah, seperti ini. Jadi, untuk kurvanya ini diganti dengan garis lurus. Nah, kemudian luasan bidang di bawah fungsi fx antara nilai X sama dengan A dan X sama dengan B, pendekatan dilakukan dengan satu bias trapesium. Berdasarkan rumus geometri, maka diperoleh integral A sampai B fx dx menghampiri B kurang A, FA ditambah BA FB per 2. Nah, kemudian untuk mengurangi kesalahan yang terjadi di gambar pertama tadi, maka kurva lengkungan didekati dengan sejumlah garis lurus sehingga terbentuk banyak bias seperti pada gambar 2. Nah, seperti ini. Terbentuk banyak bias. Nah, kemudian pada gambar 2, panjang bias adalah sama, yaitu delta X. Nah, jadi jaraknya dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Nah, kemudian apabila terdapat n bias, berarti panjang masing-masing bias adalah delta X sama dengan D dikurang A per N. N itu banyaknya bias. Nah, kemudian batas-batas bias diberi notasi X0 sama dengan A, A1, A, X1, X2, X3, seterusnya, dan sampai seterusnya sama dengan B. Nah, kemudian integral total dapat ditulis dalam bentuk I sama dengan integral dari X0 sampai X1 fx dx ditambah integral X1 X sampai integral dari X1 sampai X2 fx dx sampai integral Xn kurang 1 sampai Xn fx dx. Nah, kemudian I sama dengan delta X fx ditambah fx1 per 2 ditambah delta X fx1 ditambah fx2 per 2 sampai delta X fxn kurang 1 ditambah
fxn per 2. Nah, kemudian I sama dengan delta x per 2 fx0 ditambah fx1 ditambah fx1 tambah fx2 tambah fx2 sampai fxn kurang 1 ditambah xn. Nah, kemudian pada akhirnya nanti akan diperoleh I sama dengan delta X per 2 Fx0 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1 Fxi ditambah Fx ditambah Fn. Nah, kemudian adapun algoritma dari metode trapesium, yang pertama kita input dulu nilai trapesium. Yang kita input itu adalah batas atas, batas bawah, batas atas, fungsi, dan juga jumlah segmennya. Nah, nanti akan menghasilkan hasil integrasinya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam metode trapesium itu, yang pertama, kita definisikan dulu fungsi fx-nya. Kita definisikan dulu fungsinya, kemudian kita tentukan batas bawah, batas atas, dan batas atas integrasinya. Nah, kemudian kita tentukan jumlah pembagi N. Berapa banyak biasnya. Nah, kemudian kita hitung hanya ini sama dengan B dikurang A per N. Nah, kemudian untuk rumus dari metode trapesium, yaitu untuk mencari luasannya, yaitu L sama dengan H per 2, F0 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1 F1 ditambah Fn. Nah, untuk contohnya seperti ini. Hitunglah integral dari 0 sampai 4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium satu kias. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, sehingga nantinya akan diperoleh integral dari A sampai B fx dx akan menghampiri 1,111,196. Nah, untuk contoh soal dari metode trapesium, di sini hitunglah integral dari 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium dengan selang hanya yaitu 0,1. Nah, untuk penyelesaiannya di sini sudah disediakan x-nya. X-nya, nilai x-nya, kemudian fx-nya ini ketika x-nya sama dengan 0,1 maka fx-nya yaitu 0,03. Nah, kemudian untuk luasannya kita menggunakan rumus delta x per 2 fx0 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1 fxi ditambah fxn. Nah, untuk delta x-nya ini sama dengan H yaitu 0,1. Jadi di sini 0,1 per 2. Untuk fx0 nilainya yaitu 0. Kemudian ditambah 2. Nah, ini sigma dari 1 sampai N kurang 1. Yaitu ini 0,03. Kita tambah dengan 0,12 sampai 2,43. Kemudian ditambah dengan fn yaitu 3. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan semua sehingga diperoleh 8,55. Nah, kemudian untuk ini kita selesaikan sehingga diperoleh luasnya yaitu 1,005. Nah, kemudian untuk metode analitiknya yaitu integral dari 0 sampai 1 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 batasnya dari 0 sampai 1.
Nah, untuk X-nya kita substitusi batas atasnya. Jadi 1/3, kemudian kita kurang dengan substitusi juga batas bawahnya. Substitusi untuk X-nya ini. Jadi 0/3. Nah, sama dengan 1/3 dikurang 0/3 sama dengan 1. Nah, dari sini selisih antara ini luasan yang tadi kita cari dengan luasan sesungguhnya itu ternyata ada galatnya, yaitu sebesar 0,005. Nah, kemudian masuk pada metode selanjutnya, yaitu integrasi Simpson 1/3. Nah, pendekatan yang digunakan adalah fungsi parabola dengan koefisiennya yaitu 1, 2, 1. Nah, metode ini merupakan metode pengembangan dari metode integrasi trapezoida. Nah, hanya saja pembagiannya bukan trapesium, tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Nah, seperti ini bisa kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada Fx, kemudian ini ada Lx. Nah, jadi di sini pembobot di titik tengahnya. Nah, kemudian dengan aturan trapesium, kita bisa mencari luasnya, yaitu delta x per 2, fxi dikurang 1 ditambah fxi, ditambah delta x per 2, fxi ditambah fxi ditambah 1. Dengan aturan Simpson, titik tengah berbobot 2, L sama dengan delta x per 3, fxi dikurang 1 ditambah 2, fxi ditambah delta x per 3, 2f xi ditambah fxi ditambah 1. Sama dengan delta x per 3, L fxi dikurang 1, 4f xi ditambah fxi ditambah 1. Nah, kemudian dengan menggunakan pembobot di titik tengah, integral dari A sampai B fx dx sama dengan integral dari x0 sampai x2 fx dx ditambah integral x dari x2 sampai x4 fx dx seterusnya sampai integral xn kurang 2 sampai xn fx dx. Nah, sehingga didapat delta x per 3 fx0 ditambah 2f x1 ditambah delta x per 3 2f x1 ditambah fx2 tambah delta x per 3 fx2 ditambah 2f x3 seterusnya sampai delta x per 3 2f xn kurang 1 ditambah fxn. Nah, kemudian ini diperoleh luasannya, yaitu diperoleh rumus untuk mencari luas integrasi Simpson 1/3, yaitu delta x per 3 fx0 ditambah 4 sigma i sama dengan ganjil sampai n kurang 1 fxi ditambah 2 sigma i sama dengan genap nx kurang n kurang 2 fxi ditambah fxn. Nah, adapun untuk algoritmanya, algoritma metode Simpson 1/3, yaitu inputnya, masukannya kita masukkan batas bawah, batas atas, fungsi, dan jumlah segmennya. Nah, hasilnya nanti akan berupa hasil integrasi. Nah, langkah-langkah yang bisa kita gunakan, yang pertama kita lihat batasan integral pada soal untuk menentukan batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita hitung lebar segmen dengan H sama dengan B dikurang A per N. Nah, kemudian kita mencari luas metode Simpson 1/3 N pias dengan rumusan seperti ini, yaitu L sama dengan delta x per 3, fx0 ditambah 4, sigma dari I sama dengan ganjil
N kurang 1 fxi ditambah 2 sigma I sama dengan genap N kurang 2 fxi ditambah fxn. Nah, kemudian kita hitung hasil akhir penjumlahannya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Hitunglah integral dari 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson sepertiga selang H atau delta x-nya yaitu 0,1. Nah, untuk x-nya di sini untuk data-datanya seperti ini. Kemudian untuk fx-nya ini. Nah, kemudian kita menggunakan rumus Simpson sepertiga, yaitu L sama dengan delta x per 3, fx0 ditambah f ditambah 4, sigma I sama dengan ganjil N kurang 1, fxi ditambah 2, sigma I sama dengan genap N kurang 2, fxi ditambah fxn. Nah, ini dimana tadi delta x-nya yaitu 0,1 per 3, untuk fx0-nya sama dengan 0, ditambah 4, kemudian ini 0,03, kita jumlahkan sampai 2,43. Kemudian ditambah dengan 2. Kemudian kita jumlahkan mulai dari sini sampai di sini. Nah, setelah itu diperolehlah hasilnya 0, diperoleh hasilnya yaitu 1. Nah, kemudian untuk metode analitiknya integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Nah, di sini kita substitusi batasnya, yaitu 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, jadi di sini tidak ada error atau galatnya, karena nilai dari luas yang dicari itu kita cari dengan luas yang sebenarnya itu sama. Nah, kemudian kita masuk pada integrasi Simpson 3/8. Nah, metode ini mirip dengan Simpson sepertiga, namun pendekatan yang digunakan adalah fungsi kubik dengan koefisien 1, 3, 3, 1. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini bisa dilihat. Nah, dengan aturan trapesium, L sama dengan delta X per 2 fx0 ditambah fx1, delta X per 2 fx1 ditambah fx2 ditambah delta X per 2 fx2 ditambah fx3. Nah, dengan aturan Simpson 3/8, titik tengah berbobot 3. Jadi, untuk luasnya itu sama dengan 3/8 delta X fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah 3 ditambah fx3. Nah, dengan menggunakan pembobotan titik tengah seperti ini, integral dari A sampai B fx dx sama dengan integral dari x0 sampai x3 fx dx ditambah integral dari x3 sampai x6 fx dx begitu seterusnya sampai xn kurang 3 integral xn kurang 3 sampai xn fx dx. Nah, kemudian nanti pada akhirnya akan diperoleh luasan dari metode Simpson 3/8 yaitu L sama dengan 3/8 delta X fx0 3 untuk I sama dengan 3,6,9 N kurang 1 fxi ditambah 2 sigma dari I sigma I sama dengan 3, 6, 9 sampai N kurang 1 fx1 ditambah fxn. Nah, kemudian untuk algoritmanya, algoritma dari metode Simpson 3/8 ini yang pertama yang kita masukkan adalah batas bawah, batas atas, dan fungsi fx-nya, dan juga jumlah segmen.
Nah, outputnya nanti akan menghasilkan hasil integrasinya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita gunakan adalah kita lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B-nya. Kemudian kita hitung lebar segmen dengan H sama dengan B dikurang A per N. Nah, kemudian kita cari luas metode Simpson 3/8 N bias dengan L sama dengan 3/8 delta X Fx0 ditambah 3 sigma dari I tidak sama dengan 3, 6, 9, N kurang 1, Fxi ditambah 2, sigma dari I sama dengan 3, 6, 9, sampai N kurang 3, Fxi ditambah Xn. Kemudian kita hitung hasil penjumlahannya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Kita hitung integral dari 0 sampai 3, 3x kuadrat dx dengan menggunakan metode Simpson 3/8 dengan selang H sama dengan delta X sama dengan 0,2. Nah, untuk nilai X-nya seperti ini, dan ini nilai Fx-nya. Nah, kemudian kita gunakan rumus dari integrasi Simpson 3/8. Nah, untuk rumusnya yaitu L sama dengan 3/8 delta X, Fx0 ditambah 3, sigma dari I sama dengan 1, I tidak sama dengan 3, 6, 9, dan seterusnya, sampai N kurang 1. Kemudian Fxi ditambah 2, sigma dari I sama dengan 3, 6, 9, N kurang 3. Fxi ditambah Fxn. Nah, kemudian ini 3/8, delta X-nya sama dengan 0,2, Fx-nya itu adalah 0, ditambah 3, kemudian ini 0,2 ditambah sampai 23,52, kemudian ditambah dengan 2, kemudian ini 1,08 ditambah sampai 17,28, kemudian ditambah dengan 27. Nah, sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh yaitu 27. Nah, kemudian dengan menggunakan metode analitik, kita bisa gunakan ini, integral dari 0 sampai 3, 3x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3. Kemudian dari batasnya 0 sampai 3, kemudian kita substitusi batasnya. 3/3 dikurang 0/3 sehingga diperoleh 27. Nah, dari sini kita tidak memperoleh error atau galatnya karena nilai yang kita cari dengan menggunakan metode analitik atau sebenarnya itu sama dengan kita menggunakan ini luas dengan menggunakan metode Simpson. Jadi nilainya sama-sama 27. Nah, selanjutnya masuk pada metode kuadratur. Nah, untuk metode trapesium dan Simpson berdasarkan titik diskrit dengan batasan hanya sama. Kemudian yang kedua, luas dihitung dari A sampai B akan mengakibatkan error yang dihasilkan cukup besar. Nah, sehingga metode Gauss kuadratur nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi f pada beberapa titik tertentu. Nah, misalkan kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral dari 1 sampai 1 fx dx, maka daerah integrasi dalam selang min 1, selang tertutup min 1 sampai 1, dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya adalah I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx menghampiri h per 2 f1 tambah f min 1 menghampiri f1 ditambah f min 1. Ini untuk persamaan A. Kemudian daerah H 1 dikurang min 1 sama dengan 2. Nah, ini gambarnya untuk ilustrasinya. Nah, kemudian persamaan ini bisa kita tulis sebagai I menghampiri C1 FA tambah C2 FB. Nah, ini untuk persamaan B-nya. Dengan A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C1 sama dengan C2,
sama dengan 2/2 atau 1. Nah, kemudian nilai integrasi cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi f(x) pada beberapa titik tertentu. Nah, sebuah garis lurus ditarik menghubungkan dua titik sebarang pada kurva y sama dengan fx. Nah, titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan galat positif dan galat negatif. Nah, luas daerah yang dihitung adalah luas daerah di bawah garis lurus yang dinyatakan sebagai integral sama dengan I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2. Ini merupakan persamaan C. Dengan C1, C2, X1 dan X2 adalah sembarang nilai. Nah, ini dari gambar ini bisa diperoleh fx sama dengan 1 dan fx sama dengan x. Nah, kemudian untuk menyeimbangkan galat positif dan negatif, diperlukan nilai C1, C2, X1, dan X2 yang sesuai. Nah, untuk mencarinya, kita dapat menggunakan fungsi yang integrasi numeriknya memiliki nilai sejati galat sama dengan 0 saat dihitung menggunakan kaidah trapesium. Nah, fungsi tersebut adalah fx sama dengan 1, integral dari 1 min 1 sampai 1 dx sama dengan, di mana x-nya sama dengan 1, x sama dengan min 1 sama dengan 1 kurang min 1 sama dengan 2 sama dengan C1 tambah C2. Nah, begitupun untuk fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian sekarang kita mempunyai 4 buah persamaan simultan. C1 tambah C2 sama dengan 2, C1 X1 tambah C2 X2 sama dengan 0, C1 X1 pangkat 2 tambah C2 X pangkat 2 sama dengan 2/3, C1 X1 pangkat 3 tambah C2 X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 buah persamaan simultan. Nah, ini persamaannya. 2 sama dengan 1 tambah C2, C1 X1 sama dengan min C2 X2, 2/3 sama dengan C1 X1 pangkat 2 ditambah C2 X pangkat 2, C1 X pangkat 3 sama dengan min C2 X pangkat 3. Kemudian kita lakukan persamaan keempat ini dibagi dengan persamaan kedua. Nah, sehingga diperoleh persamaan kelima, yaitu X1 sama dengan min X2. Nah, kemudian untuk persamaan kedua, ini dibagi dengan persamaan kelima. Nah, sehingga diperoleh persamaan ke-6, yaitu C1 sama dengan C2. Nah, kita substitusi persamaan yang ke-6 ini ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama yaitu 2 sama dengan C1 tambah C2. Nah, sehingga dihasilkanlah persamaan ke-7, yaitu C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 2. Nah, kita substitusi persamaan ke-7 dan 5 pada persamaan ke-3. Nah, ini persamaan 2/3 sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2. X1 sama dengan 1/3 dan X2 sama dengan min 1/3. Nah, kemudian ini yang bila dipecahkan akan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan C1.
X1 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 0,577350269. X2 sama dengan min 1 per 3, min 1 per akar 3 sama dengan min 0,577350269. Jadi, integral dari min 1 sampai 1 fx dx menghampiri f 1 per akar 3 ditambah f min 1 per akar 3. Nah, persamaan ini dinamakan dengan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Nah, dengan menggunakan kaidah ini, kita menghitung nilai integral fx dari selang tertutup min 1,1. Cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi di x sama dengan 1 per akar 3 dan x sama dengan min 1 per akar 3. Nah, kemudian kita transformasi dari yang bentuknya integral dari A sampai B fx dx, kita ubah menjadi integral dari min 1 sampai 1 ft dt. Nah, untuk menghitung integrasinya, kita bisa menggunakan I sama dengan integral dari min 1 sampai 1 fx dx. Nah, kita harus melakukan transformasi yang pertama. Selang A dan B diubah menjadi selang tertutup A dan B diubah menjadi selang tertutup min 1,1. Kemudian, untuk peubah X-nya, kita ubah menjadi T. Nah, kemudian yang ketiga, untuk diferensial dx-nya, kita ubah menjadi dt. Nah, selanjutnya, selang tertutup A, B dan min 1,1 ini dilukiskan pada gambar ini. Dari A-nya berubah menjadi min 1, B-nya berubah menjadi 1, X-nya berubah menjadi T, integral ini Ft-nya berubah jadi T, dx-nya berubah menjadi dt. Nah, dari kedua diagram garis itu, kita dapat membuat perbandingan. X dikurang A per B dikurang A sama dengan T dikurang min 1 per 1 dikurang min 1. X dikurang A per B dikurang A sama dengan T tambah 1 per 2. 2X sama dikurang 2 sama dengan T tambah 1, B dikurang 2. Nah, 2X sama dengan T tambah 1, B kurang 2 tambah 2A. Jadi, sehingga X sama dengan BT dikurang AT tambah B kurang A tambah 2A. Nah, untuk X-nya sama dengan A tambah B tambah BT dikurang AT per 2. Nah, sehingga X-nya sama dengan A tambah B ditambah B kurang A kali T per 2. X sama dengan A tambah B ditambah B kali T dikurang AT per 2. Nah, dari nilai X di atas kita dapatkan dx sama dengan B dikurang A per 2 dt. Nah, dengan mensubstitusikan X dan dx, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Integral dari A sampai B fx dx sama dengan integral dari min 1 sampai 1 f A ditambah B dikurang AT per 2 B dikurang A per 2 dt. Integral dari A B fx dx sama dengan B dikurang A per 2 integral dari min 1 sampai 1 f A tambah B ditambah B kurang A dikali T per 2 dt. Nah, kemudian algoritma metode Gauss kuadratur 2 titik. Nah, kita input batas bawah, batas atas, fungsi, dan jumlah segmennya. Nah, nanti akan menghasilkan hasil integrasinya. Nah, langkah yang pertama, kita definisikan dulu fungsinya, fungsi fx. Kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Nah, setelah itu, kita hitung nilai konversi variabelnya, yaitu X sama dengan 1/2 kali B dikurang A kali U ditambah 1/2 B tambah A.
Nah, kemudian kita tentukan fungsi GU-nya dengan rumus seperti ini. GU sama dengan 1/2 B dikurang A F 1/2 B dikurang A U tambah 1/2 B ditambah A. Kemudian kita hitung luasnya, yaitu G min 1/3 ditambah 1/3. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, hitunglah integral dari 0 sampai 1 x pangkat 2 dx dengan penyelesaian Gauss kuadratur 2 titik. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus lakukan adalah menghitung U-nya dengan rumus seperti ini. 2x dikurang B tambah A per B dikurang A sama dengan 2x dikurang 1 per 1 sama dengan 2x dikurang 1. Atau bisa juga x sama dengan 1/2 U ditambah 1. Nah, dengan demikian diperoleh fungsi GU-nya. GU sama dengan 1/2 U tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1/8 U tambah 1 pangkat 2. Nah, dengan menggunakan integrasi kuadratur, Gauss pendekatan 2 titik diperoleh L luasnya sama dengan G min 1/3 ditambah G 1/3 dikurang 1/8 dikurang 1/3 ditambah 1 kuadrat ditambah 1/8 dikali 1/3 tambah 1 kuadrat. Nah, sama dengan 0,311004 ditambah 0,022329. Sehingga diperoleh 0,3333. Nah, jadi ini untuk luasnya. Nah, kemudian masuk pada Gauss kuadratur 3 titik. Kalau yang tadi itu 2 titik. Sekarang 3 titik. Nah, kaidah Gauss-Legendre 3 titik dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx menghampiri C1 fx1 tambah C2 fx2 ditambah C3 fx3. Nah, parameter x1, x2, x3, C1, C2, dan C3 dapat ditemukan dengan membuat penalaran bahwa kodrat tunggal bersifat nilai tepat untuk 6 buah fungsi berikut, yaitu fx sama dengan 1, fx sama dengan x pangkat x, fx sama dengan x pangkat 2, fx sama dengan x pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 4, fx sama dengan x pangkat 5. Dengan cara yang sama seperti pada penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik, diperoleh 6 buah persamaan simultan yang solusinya adalah C1 sama dengan 5/9, X1 sama dengan min akar 3/5, C2 sama dengan 8/9, X2 sama dengan 0, C3 sama dengan 5/9, X3 sama dengan akar 3/5. Nah, integral dari min 1 sampai 1 fx dx, integral menghampiri 5/9 f, min akar 3/5 ditambah 8/9 f0 ditambah 5/9 f, integral 3/5. Nah, kemudian untuk algoritmanya, metode Gauss-Legendre 3 titik, yang pertama itu kita definisikan fungsi fx-nya, kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atasnya, kemudian kita hitung nilai konversi variabel, yaitu x sama dengan 1/2 B dikurang A U tambah 1/2 B ditambah A. Kemudian kita tentukan fungsi GU-nya dengan rumus GU sama dengan 1/2 B dikurang AF, 1/2 B dikurang AU, tambah 1/2 B ditambah A. Kemudian kita hitung luasnya sama dengan 5/9 F dikurang 3/5 ditambah 8/9 F0 ditambah 5/9 F akar 3/5. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, hitung integral dari 0 sampai 4 F pangkat x dx dengan menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik. Nah, untuk penyelesaiannya, karena A ini sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 4, maka terlebih dahulu kita transformasi dari X dan dx menjadi
Ini X sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 4 dikurang 0 XD per 2 sama dengan 2 ditambah 2 XD dan DX sama dengan 4 dikurang 0 per 2 DXD sama dengan 2 DXD. Diperoleh hasil transformasi X dan DX integral dari 0 sampai 4E pangkat X dx sama dengan integral dari min 1 sampai 1 E pangkat 2 ditambah 2 XD 2 DXD sama dengan integral dari min 1 sampai 1 2 E pangkat 2 tambah 2 XD DXD. Nah, jika kita menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik, maka C1 sama dengan min 0,5556 untuk X1 sama dengan min 0,77459669. Nah, Fx1-nya sama dengan 2E pangkat 2 ditambah 2 dikali min 0,77459669. Maka akan menghasilkan 3,1391554,6. Nah, begitupun dengan C2 dan C3-nya. Nah, sehingga nilai integral numeriknya adalah I sama dengan C1 di C1 Fx1 ditambah C2 Fx2 ditambah C3 Fx3 sama dengan min 0,5556 3,1391554 ditambah 0,889 14,7781122 ditambah 0,555669,570,492. Nah, kemudian relatifnya itu diperoleh 53,5981250 dikurang 53,53 03486 per 53,5981350 dikali 100%. Maka galat yang diperoleh adalah 0,13%. Nah, kemudian ada kaidah Gauss-Legendre n titik, penurunan Gauss kaidah Legendre 2 titik dan Gauss-Legendre 3 titik dapat dirampatkan untuk menghasilkan kaidah Gauss-Legendre n titik. Nah, untuk Gauss-Legendre n titik rumusnya seperti ini. Audio Jungle.